hasil load balance dari Ruiji, sudah tentu bisa langsung masuk ke MikroTik yang sudah disetting, kemudian dipancarkan kembali dan dipancarkan lewat access point yang digunakan dan bisa digunakan dalam usaha hotspot Vocera tanpa ribet-ribet melakukan settingan load balance pada MikroTik. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, sahabat semua. Ada yang bertanya, apakah load balance dari Ruiji EW3000GX Pro bisa langsung ke MikroTik dan bisa dijadikan usaha hotspot WiFi dipancarkan kembali? Oke, jadi jalur yang dimaksud setelah dua sumber internet, karena Ruiji EW3000GX Pro ini ada fitur load balance-nya, yaitu ada dua WAN dan satu LAN, yang satunya untuk IPTV dan yang lain-lain. Untuk yang LAN dan WAN ada dua, WAN dan WAN 1, sehingga maksimal dua sumber internet. Kita akan menguji di Ruiji EW3000GX Pro dengan menggunakan dua sumber internet dengan dua router modem 4G. Dari keduanya sumber internetnya dari 4G. Orbit Max H1 dan Max H2. Kita akan lewat LAN masuk ke Ruiji WAN dan WAN 1. Kemudian pada jalur LAN-nya dari Ruiji EW3000GX Pro, kita akan masukkan ke dalam MikroTik. MikroTik yang kita gunakan itu RB750GR3 pada Ether satunya, dan kebetulan kita setting MikroTik ini Ether 345 ke pemancar WiFi, sehingga pada LAN di Ether 3, sahabat yang melakukan settingan Ether 2, 3, dan 4 juga bisa, tergantung dari settingan MikroTiknya. Pada Ether 3, MikroTik RB750GR3, kita akan sambungkan ke pemancar atau ke access point. Pada uji kali ini kita gunakan access point dari TP-Link Archer C54, sekedar uji. Namun jika sahabat mempunyai router WiFi yang bisa juga support WiFi 6 seperti sesama Ruiji EW3000GX Pro, ini jauh lebih baik. Dan apakah bisa terkoneksi dan nyambung dengan bagus setelah kita load balance ke Ruiji EW3000GX Pro, masuk ke MikroTik, dan MikroTik itu settingan basic saja, settingan biasa, settingan dasar saja bisa. Ether 1 sumber internet, secara klien DHCP klien juga bisa atau diatur secara dinamis. Kemudian Ether 2-nya untuk dipancarkan ke access point langsung juga bisa. Untuk settingan MikroTik secara dasar atau basic setting MikroTik, ini sudah diulang-ulang pada video yang lama. Bagaimana cara setting MikroTik secara basic atau untuk awam atau untuk pemula juga bisa dijelaskan di beberapa video sebelumnya, bahkan sampai Vocera. Walaupun kita menggunakan MikroTik settingan basic, namun ini sudah bisa digunakan. Yang penting sumber internetnya masuk ke Ether 1, Ether 2 sampai 5-nya sebagai pemancar WiFi, atau sahabat bisa bridge sesuai dengan topologi. Itu pasti semuanya bisa digunakan. Jadi apakah bisa digunakan setelah kita load balance, sehingga kita tidak perlu repot lagi setting load balance pada MikroTik. MikroTik settingan biasa. Setelah masuk ke load balance, hasil atau outputnya apakah sesuai dengan load balance di EW3000GX Pro, ataupun hanya salah satu yang berjalan atau bahkan tidak berjalan. Kita akan uji itu, membuktikan kepada sahabat semua kalau itu bisa berjalan atau tidak. Oke, untuk video uji selengkapnya dari sumber internet masuk ke Ruiji EW3000GX Pro, jalur WAN, jalur LAN-nya masuk ke MikroTik, kemudian keluar lagi dipancarkan kembali lewat access point. Simak terus. Apakah setelah kita load balance di Ruiji EW3000GX Pro ini yang ada fitur load balance-nya, kita bisa sambungkan ke MikroTik seperti ini, dan kita bisa pancarkan hotspot WiFi untuk usaha Vocera? Jawabannya kita akan lakukan uji. Kali ini kita menggunakan dua sumber internet. Sumber internet di WAN yang LAN hitam ini di Ruiji EW3000GX Pro ini bersumber dari Orbit Max H1. Ini ada kabel hitam, LAN hitam. Ini adalah sumber internet dari Orbit Max H1. Kemudian di WAN yang putih ini, kabel LAN yang putih, WAN 1. Ini sumber internet dari Orbit Max H2. Oke, ini LAN-nya sudah tersambung. Kemudian pada jalur LAN, ini ada jalur LAN di Ruiji EW3000GX Pro, akan masuk ke
Ether 1 di MikroTik RB750GR3. Kemudian karena settingan di MikroTiknya Ether 345 yang kita pancarkan lewat WiFi, sehingga masuk pada Ether 3. LAN yang kuning ini masuk ke sumber WiFi, pemancar WiFi kita uji dengan menggunakan TP-Link Archer C54. Hanya pengujian untuk membuktikan bahwa hasil load balance di Ruiji EW3000GX Pro ini bisa masuk ke MikroTik dan bisa dipancarkan kembali dalam usaha hotspot WiFi. Oke, kita akan uji login ke MikroTiknya lewat WiFi dari TP-Link Archer C54 ini sebagai pemancar WiFi yang support 2,4 dan 5 GHz. Loginnya dua sumber internet, masuk ke load balance dari Ruiji WAN dan WAN 1, kemudian LAN-nya yang putih masuk ke MikroTik Ether 1, kemudian Ether 3-nya karena kita setting Ether 345-nya ke pemancar WiFi atau access point, sehingga Ether 3-nya LAN kuning ini masuk ke LAN dari TP-Link Archer C54 sebagai pemancar WiFi dari MikroTik. Oke, kita akan coba login lewat TP-Link Archer C54. Oke sahabat semua, kita akan login. Nah, sekarang kita sudah pernah terhubung dengan TP5G. Ini adalah nama WiFi dari TP-Link Archer C54, pemancar WiFi yang tersambung dengan Ether 3 MikroTik RB750GR3. Oke, coba kita klik untuk otomatis mengarahkan ke login. Dan login yang kita uji adalah contoh kita login dengan user 1, passwordnya kosong saja sesuai dengan voucher yang kita buat. Kita klik connect. Oke, sahabat bisa lihat sudah sukses dan TP underline 5G ini sudah terhubung. Dan sekarang kita coba uji performanya. Kedua sumber internet masuk ke Ruiji EW3000GX Pro, masuk ke MikroTik dan masuk ke TP-Link Archer C54. Ini sudah hasil dari load balance masuk ke MikroTik ya. Di TP5G sudah tentu performanya di bawah Ruiji langsung karena kita menggunakan TP-Link Archer C54 yang speknya di bawah, hanya support WiFi 5, belum support WiFi 6 dan belum ada boosternya. Jadi sahabat jika menggunakan pemancar WiFi yang support booster seperti pemancar WiFi dari Ruiji, performanya sudah pasti lebih tinggi. Oke, 46,0 Mbps dan 20,9 Mbps untuk unggahan, 46 untuk unduhannya. Pingnya juga masih standar 52 ms ping dan jitternya 11. Oke, kita masih terhubung dengan TP5G. Coba kita pindah ke Ruiji 5G. Oke, kita sudah terhubung dengan Air WiFi 5G dan kita coba uji. Ini sumber load balance-nya Ruiji EW3000GX Pro. Ya, sahabat bisa lihat pengujian di TP-Link Archer tadi sempat meninggi, tapi ini memang kedua sumber internet terutama di Orbit Mexa 1 ini di BTS di BTS terdekat, dan Orbit Mexa 2 itu di desa tetangga kita menggunakan antena. Kadang-kadang BTS yang terdekat ini yang mengalami gangguan dan berpengaruh kepada load balance. Jadi bagi sahabat yang ingin load balance, pastikan kedua sumbernya bagus. Jika tidak bagus maka akan menurun. Ini kita uji langsung dari Ruiji EW3000GX Pro, turun dibandingkan dengan pada saat kita uji setelah kita sambungkan di MikroTik dan Archer C54 malah naik. Jadi kebetulan karena pergerakan BTS terdekat ini yang semakin turun pada saat kita uji Ruiji maka menurun. Sekarang kita uji lagi di TP5G ini, kita masuk lagi di MikroTik dan ini sudah langsung terhubung karena sudah pernah terhubung awal, dan coba kita uji. Ingat sumbernya di Ruiji EW yang load balance EW3000GX Pro 14,8 download dan 12,2. Jadi yang merusak performa load balance di saat kita uji Ruiji-nya adalah BTS terdekat karena di band 3-nya langsung down pada saat kita uji. Oke, kita menunggu performa dari TP-Link Archer C54 yang kita uji kembali. Nah, pada saat kita uji pertama itu sangat tinggi, bisa di atas 40 Mbps, tapi karena pengujian yang kedua langsung kita masuk ke Ruiji dan performa BTS terdekat langsung down, maka speednya langsung down.
Sumbernya 14 Mbps di Ruiji tadi yang uji kedua, dan di sini turun menjadi 7,12 Mbps. Jadi penurunan ini di samping BTS yang terdekat ini low atau performanya menurun jauh, naik turun fluktuatif. Demikian juga TP-Link Archer C5 M4 yang spesifikasinya berbeda jauh dengan Ruiji EW3000GX Pro. Oke, sudah jelas kedua-duanya menurun, baik di sumber internetnya, di sumber load balance-nya, maupun setelah masuk ke Mikrotik dan TP-Link Archer C5 M4. Oke, yang jelas bisa jawabannya tergantung dari device yang digunakan. Jika load balance-nya menggunakan Ruiji, Mikrotik RB750GR3 dan pemancar Wi-Fi-nya juga menggunakan Ruiji, sama-sama performanya sudah pasti stabil. Hanya karena dalam rangka pengujian kita gunakan pemancar akhirnya setelah melewati Mikrotik RB750GR3, kita gunakan TP-Link Archer C5 M4 yang speknya berbeda jauh dengan turbo dari Wi-Fi 6 Ruiji EW3000GX Pro. Dan keduanya jelas menurun karena performa BTS yang terdekat langsung anjlok sehingga tidak bisa naik. Sekali-sekali bisa naik, tapi BTS terdekat memang performanya kurang bagus sehingga penggunaan rumahan pun di sini kita menggunakan BTS desa tetangga dan kita lock pada band 1. Oke sahabat semua, itulah performa hasil load balance dari Ruiji EW3000GX Pro yang kita akan sambungkan lagi ke Mikrotik dan kita pancarkan kembali lewat access point. Ternyata oke dan performanya lumayan bagus. Ini sedikit menurun karena yang pertama, performa dari sumber internet yang pertama di Orbit Max H1, karena ini dua BTS yang berbeda dengan dua router yang berbeda. Router dari Orbit Max H2 kita menggunakan antena dan kita tembak pada BTS 3,5 km, dan yang performa sangat jelek itu BTS yang terdekat. Oleh karena itu fluktuasi performa naik turun tergantung dari sinyal 4G di lokasi, termasuk dalam contoh ini sinyal 4G di BTS yang terdekat yang sangat jelek. Namun kesimpulannya untuk hasil load balance dari Ruiji sudah tentu bisa langsung masuk ke Mikrotik yang sudah disetting, kemudian dipancarkan kembali dan dipancarkan lewat access point yang digunakan dan bisa digunakan dalam usaha hotspot Vocera tanpa ribet-ribet melakukan settingan load balance pada Mikrotik. Oke, itu informasi buat sahabat semua, semoga bermanfaat. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.